Assalamualaikum Batin. Waalaikumsalam Pak Rijal. Ujung Enjing, kumaha kabar Batin sehat? Ujung enjing, alhamdulillah Pak Rijal. Salam semoga. Alhamdulillah. Baik. Jadi sebagaimana yang sudah kita bicarakan ya Bu sebelumnya, kegiatan supervisi ini bukan berarti saya ingin menilai Ibu ataupun memberi Ibu ya. Mohon maaf sekali sebelumnya ya. Di sini kita sama-sama belajar ya, ataupun berbagi pengalaman dalam menghadapi suatu permasalahan pada pembelajaran. Dengan ini juga kita bisa saling mengembangkan diri kita masing-masing, menggali potensi yang ada di diri kita, dan ini juga bisa menjadi wadah kita untuk bersama-sama agar bisa lebih baik dalam proses pembelajaran kedepannya ya Bu ya. Siapa? Nah, lebih baik nih Bu ya. Ini tahapan awal kita dikategorikan ke dalam kegiatan pra-observasi yang nantinya akan dilanjutkan dengan observasi dan kemudian ada pasca observasi. Jadi bisa kita mulai sekarang ya Bu untuk kegiatan hari ini. Silakan Pak. Iya. Jadi Bu, kira-kira tujuan atau harapan apa nih yang ingin dicapai dalam perbincangan kita kali ini oleh Bu Atin? Ya Pak ya, saya harap dalam proses ini saya bisa mendapat pencerahan dan menambah keterampilan saya mengajar ya, agar bisa mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan dengan melakukan investigasi secara mandiri. Bagus sekali ya Bu apa yang menjadi harapan Ibu itu. Lantas materi pembelajaran apa ya nih yang akan Ibu sampaikan nantinya, dan apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan itu? Ya. Saya akan memberikan materi di mapel IPA ya tentang pemanfaatan bioteknologi secara konvensional. Diharapkan siswa mampu mengidentifikasi dan membuat peta pikiran mengenai manfaat bioteknologi konvensional melalui kegiatan tanya jawab, pengamatan dan diskusi kelompok serta penugasan sebuah proyek untuk ditugaskan kepada siswa. Seperti itu Pak. Bagus sekali Bu ya, luar biasa sekali. Apalagi dengan materi IPA, dengan materi yang Ibu tadi sampaikan ya Bu. Tentang tujuannya juga saya apresiasi, sangat bagus sekali ya Bu. Dan setelah mendengar itu pun, dari tujuan pembelajaran yang Ibu tadi sampaikan, pastinya metode pembelajarannya pun menggunakan proyek ya Bu, proyek based learning ya, atau PJBL ya Bu? Iya, PJBL ya. Kenapa sih Ibu ingin menggunakan metode ini untuk pembelajaran Ibu? Dulu ya, agar bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah, dan di sini juga siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru di dalam pembelajarannya, seperti itu Pak. Iya, betul sekali Bu ya, tujuan atau fungsi dari PJBL tersebut juga. Jadi dengan menggunakan metode yang dipergunakan serta tujuan yang Ibu tadi sampaikan, apa yang menjadi arah atau area yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti Bu di kelas? Saya ingin ya di sana mengembangkan keterampilan masing-masing individu dalam mengamati sebuah untuk meningkatkan pemahamannya ya Pak ya dalam pembelajaran. Selain itu juga saya ingin meningkatkan kemandirian siswa melalui diskusi kelompok ya. Terus juga menumbuhkan rasa kerjasama pada diri siswa tersebut. Seperti itu. Luar biasa Bu, bagus sekali Bu ya. Jadi apa saja yang akan dipersiapkan dari Ibu dalam pembelajaran nanti Bu? Ya. Yang pertama ya pasti ada rencana ya Pak ya, pembuatan RPP ya yang sudah dibuat menggunakan ya pastinya media PowerPoint juga ada, dan juga siswa juga disuruh membawa HP maaf ya Pak ya, karena ada refleksi yang harus dikerjakan melalui aplikasi krisis ya Pak yang saya buat seperti itu ya Pak. Oh baik sekali Bu, baik Bu, bagus sekali. Persiapan Ibu sudah sangat memadai ya Bu untuk pembelajaran nanti. Jadi apa yang telah tadi dijelaskan oleh Bu Atin pada tahap pra-observasi ini, mulai dari tujuan, area, strategi, kemudian persiapan-persiapan yang Ibu lakukan nanti, saya sangat mengapresiasi sekali ya Bu apa yang menjadi upaya Ibu ke depannya dalam pembelajaran. Dan sama juga saya ingin melihat cara Ibu mengajar dengan metode dan media-media yang akan Ibu gunakan nantinya ya Bu ya. Boleh nanti dilihat ya. Ya itu Bu ya, saya cukupkan dulu sekian untuk kegiatan kali ini. Sampai bertemu besok lusa ya dalam tahapan observasi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu sekali lagi ya Bu. Silakan Ibu lanjutkan aktivitasnya kembali ya Bu. Ya, sama-sama Pak Rijal. Assalamualaikum. Sukses ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
minggu lalu. Masih ingatkah banyak teknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti teknologi dalam perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Oke, coba tengok gambar yang sebelah kiri. Ada yang tahu gambar apa itu? Tumbuhan. Tumbuhan yang seperti apa itu? Nulis kita? Hidroponik. Hidroponik. Apa itu hidroponik, Nuri? Budidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Ya, betul. Gambar yang nomor 1 itu hidroponik, yaitu apa? Media tanamnya bukan tanah, tapi apa? Air. Nah, sekarang kalian coba lihat gambar yang sebelah kanan. Apa itu? Siti, apa Siti? Gambar sapi yang sedang disuntik, Bu. Untuk gambar nomor 2 itu apa? Ada yang tahu? Ibu, ya, Mel apa? Inseminasi. Inseminasi. Apa itu inseminasi, Mel? Sebuah teknik medis Ya. dalam pembuatan proses reproduksi dengan apa? dengan memasukkan sperma ke dalam rahim ibu sapi. Bukan sperma, tapi sperma. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalian tahu tidak? Ada teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup seperti bakteri, terus jamur, virus. Tahu tidak teknologi seperti apa itu? Tidak tahu. Tapi kalian tahu nggak apa itu bakteri? Gambar bakteri tahu nggak? Tahu. Kalau jamur tahu nggak jamur? Tahu. Kalau virus? Tahu. Nah, tapi kalau teknologinya belum tahu. Nah, makanya untuk pembelajaran hari ini kalian akan belajar tentang teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, dan virus. Nah, anak-anak, untuk menguji pengetahuan awal kalian, Ibu akan memberikan kuis awal ya. Di sini kalian akan mengisi soal sebanyak 5 soal. Satu soal skornya 20. Jadi kalau kalian betul menjawab, skornya akan 100. Ibu akan membagikan kertas ya. Kertas ini fungsinya kalian harus mengisi kuis awal tersebut ya. Silakan, jangan lupa tulis nama kelas ya. Jawabannya cuma benar atau salah. Ibu memberikan waktu kalian selama 2 menit ya. Silakan isi dulu soal. Dimulai dari sekarang ya. Kalau bisa jangan kerjasama sama ini untuk menguji pengetahuan awal kalian. Silakan. Dah selesai. Gue akan mengambil hasil pekerjaan kalian. Nanti, nah, yang mendapatkan nilai ya untuk kuis awal kita kali ini, yang pertama Maya, ya. Kita akan untuk Maya. Maya ada ya sebelumnya materi ini? Ya. Nah, yang kedua Salsa, kasih tepuk tangan untuk Salsa. Ya, mendapatkan nilai dua-duanya 60, yang lainnya betul 2 masih. Perhatikan anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini ya. Nih, ada tujuan pembelajaran ya. Karena kalian barusan kan udah melakukan apa? Pengetahuan awal. Nah, ini berkaitan dengan yang kalian barusan kerjakan. Di sini ada 4 ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan produk bioteknologi minimal 3 produk bioteknologi konvensional. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis organisme yang berperan sebagai agen bioteknologi konvensional dan produk yang dihasilkan dengan pemisahan yang tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat menerapkan konsep bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari dengan prosedur yang tepat. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir ya, yang keempat, melalui kerja kelompok, peserta didik dapat membuat rancangan proyek pembuatan produk bioteknologi konvensional di bidang pangan sesuai dengan langkah-langkah dunia dengan memunculkan penulisan yang tepat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Coba perhatikan apa yang ibu bawa. Roti sama kecap. Nah, sebelum menjadi roti, bahan dasarnya apa? Tepung terigu. Betul sekali Salsa. Sebelum menjadi roti kan tepung terigu dulu. Nah, dibantu oleh mikroorganisme apa? Ada yang tahu? Saccharomyces apa? Cerevisiae. Betul sekali. Itu adalah nama ilmiah untuk apa? Mikroorganisme yang membantu menjadi roti. Nah, betul. Nah, sekarang kalian ini apa? Kecap. Suka sekali digunakan di rumah? Suka ya. Sebelum menjadi kecap, bahan dasarnya apa ini? Kedelai hitam. Ada yang tahu mikroorganisme yang membantu sebelum menjadi kecap apa? Oh, salah.
kedelai. Nanti perbaiki langkah kegiatan dan penilaian ya. Yang pertama yaitu materi ya. Nanti Ibu akan menjelaskan materi bioteknologi tapi tidak terlalu banyak ya. Yang kedua yaitu peraturan di dalam kelas. Jadi kita mempunyai peraturan kelas ya. Yang pertama, kalau kalian mau bertanya silakan angkat tangan. Yang kedua, menjaga ketertiban, keindahan dan keamanan. Yang ketiga, kebersihan. Nah, prosedur kegiatan pembelajaran kita kali ini yaitu menentukan proyek ya. Yang kedua, merancang bersama teman-teman. Yang ketiga, kalian membuat. Dan yang keempat, setelah membuat kalian menyajikannya di depan ya. Nah, dan penilaiannya, Ibu di sini mengambil 3 penilaian. Nah, 3 penilaian yang akan Ibu sampaikan atau Ibu berikan kepada kalian. Yang pertama sikap. Jadi sikap di sini rasa ingin tahu kalian akan Ibu nilai, terus tanggung jawab dan menghargai pendapat orang lain, terutama ini ketika kita sedang melakukan presentasi ya. Sikap akan muncul. Nah, yang kedua keterampilan itu membuat produk. Di sini kita akan membuat produk bioteknologi konvensional. Nah, yang ketiga yaitu pengetahuan, yaitu pre-test dan post-test. Tadi sudah ya, Ibu melakukan pre-testnya. Nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan post-test. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau Anda simak video di bawah ini. Perhatikan ya. Soalnya air kelapa nggak hanya menyegarkan jika diminum, tapi juga punya segudang manfaat bagi kesehatan kita. Banyak orang yang menggunakan. Nah, itulah sejumlah manfaat yang akan diperoleh setelah minum air kelapa secara rutin selama seminggu. Dari video yang sudah kalian lihat, sebutkan apa saja yang bisa kita lakukan terhadap air kelapa tersebut. Ayo siapa bisa? Saya Bu. Apa? Bisa diminum. Bisa diminum. The coco. Oke, ini adalah 3. Kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok, ya. Dengan akan membagikan LKPD, ya. Silakan. Ini LKPD-nya, ya. Ya. Coba perhatikan LKPD-nya. Coba perhatikan LKPD-nya. Silakan. Halaman pertama ya, yang ini. Coba perhatikan LKPD-nya. Di sana memuat tujuan pembelajaran. Silakan dibaca dulu tujuannya apa. Silakan dibaca. Nah, sekarang lihat petunjuk penggunaan LKPD. Di sana ada poin-poinnya 1 sampai 5. Silakan diskusi. Ini mau bikin apa? Rasa nanas. Udah tahu bagaimana caranya? Oh, searching. Boleh ya searching karena kalian belum pernah melakukannya ya. Jadi di sana kalian membagi tugas dengan teman kalian. Misalkan ketua tugasnya apa, ya, sekretaris tugasnya apa, anggota tugasnya apa. Karena ini proyek dikerjakannya di mana? Rumah. Boleh kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Mau di rumah siapa? Boleh hari ini diskusikan sama teman kalian. Mau di rumah ketua? Boleh. Mau di rumah teman? Boleh. Misalkan ya seperti itu. Nah, sampai di sana ada yang mau ditanyakan? Ada. Nah, untuk selanjutnya silakan untuk mengisi ini ya, untuk mendiskusikan apa teman-temannya. Ya. Diskusikan dengan teman-temannya. Bagaimana kalau kita membuat tadi pola salib? Pangannya apa? Dari pokok rasa nanas. Rasa nanas. Gue mau bertanya kenapa bikin mata koko rasa nanas? Ayo. Kenapa? Rasa segar. Seger. Selain seger apa nanas? Apa karena kalian suka rasa nanas? Suka banget. Atau kalian menanggapi? Ya. Jadi ketika teman kalian sedang melakukan presentasi, kelompok yang tidak melakukan presentasi boleh mengajukan pertanyaan. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Oke, untuk presentasi yang pertama, kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu? 1. Ya, boleh. Kelompok 1 dulu nama kalian, nama kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana caranya agar bahan dasar pangan air kelapa dapat memiliki nilai gizi dan nilai ekonomi? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pembuatan metode pokok Pak dulunya. Nah, sekarang kelompok 2 silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama-sama. Silakan. Ya. Tuangkan 2 pasir ke dalam air kelapa yang mendidih, matikan kompor dan biarkan air kelapa menjadi dingin. Tuangkan 1 cuka sekitar 10 ml ke dalam larutan air tenggelamkan hingga kadar keasaman sekitar 4,5. Masukkan ke dalam loyang cetakan lalu ditusuk menggunakan bola. Nah, itu adalah presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 1 ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada. Ya, silakan. Silakan. Berikan kasih tepuk tangan. Tadi lupa ya untuk kelompok 1 enggak? Beri tepuk tangan. Maaf ya untuk kelompok 1 tadi tidak memberikan tepuk tangan. Silakan duduk. Ya. Oke, kita sampai ya pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, siapa? Saya, Bu. Maya? Ya, silakan. pada pembelajaran ini saya jadi tahu Ya. beberapa produk bioteknologi. Ya, contohnya? Kecap, Kecap, lagi? Roti. Terus? ternyata hasil bioteknologi konvensional yang menggunakan mikroorganisme Oh, ternyata yang 3 produk itu menggunakan bioteknologi konvensional. Ya, terus saya juga belajar merancang pembuatan bioteknologi konvensional dan juga apa? Tahu merancang produk ya yang akan menghasilkan apa? Bioteknologi konvensional. Nah, oleh Ibu akan tambahkan ya kesimpulannya ini manfaat bioteknologi konvensional. Nah, yang pertama apa? Membuat makanan lebih tahan lama. Nah, yang kedua, biaya yang dikeluarkan bagi ekonomis atau murah. Dan yang ketiga, meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman. Dan yang keempat, menciptakan sumber makanan baru. Nah, yang selanjutnya, tidak menyebabkan sudah menugaskan kalian untuk membawa apa? Gadget atau HP. Coba buka dulu HP-nya. Coba. Nah, Ibu sudah mengirimkan link untuk prosesnya. Buka di grup WA, Ibu sudah mengirimkan. Ya, ya silakan dibuka. Nah, silakan kerjakan. Soalnya ada 4 pilihan ganda. Ya, untuk satu soal skornya 25. Nanti kalau kalian menjawab betul, skornya menjadi berapa? 100. Ibu berikan waktu 3 menit. Ya, silakan kerjakan dari sekarang. Udah kayaknya. Nah, dah selesai. Lihat dulu ya. Nah, sekarang Ibu akan mengumumkan ya hasil proses kalian yang mendapatkan nilai sempurna 100, yaitu yang pertama, selamat untuk Maya. Kasih tepuk tangan dong. Nah, untuk 100 kedua, yaitu apa yang telah kamu pelajari hari ini? Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Merancang produk metode pokok. Oh iya, yang ini kelompok ini metode pokok rasa bagi, yang ini metode pokok rasa nanas ya. Yang ketiga, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Semuanya sudah paham. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Nah, untuk pertemuan minggu depannya karena kita akan membuat apa produk, jadi minggu depan kita akan menyajikan ya setiap kelompok menyajikan produk yang kita buat yang dari rumah. Ya, nanti ditampilkan oleh kalian dan kelompok yang lain boleh mencicipi hasil produk dari kita. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah. Nah, sampailah kita pada akhirnya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakan beres-beres. Tolong ketua kelas memimpin doa untuk pulang. Silakan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bersikap sebelum pulang, mari kita berdoa dulu kepada Allah. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Ija. Alhamdulillah ya Bu, tadi kita sudah melaksanakan observasi. Jadi terima kasih sebelumnya Bu Atin sudah menyempatkan waktunya kembali berbincang bersama saya
setelah tadi kita melaksanakan kegiatan observasi ya Bu, mungkin kita akan memulai perbincangan kita dalam sesi pasca observasi dalam rangkaian supervisi akademik. Bisa kita mulai ya Bu? Sama-sama Pak. Silakan. Ya sih Bu. Baik Bu, bagaimana Bu sebelumnya nih perasaan Ibu setelah tadi Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran sambil diobservasi? Ya Alhamdulillah ya Pak, saya cukup senang dengan pembelajaran tadi. Para murid juga ya mengikuti pembelajaran dengan baik, terjadi interaksi antara saya ya dengan murid. Hampir di sana ya muridnya aktif ya Pak dalam mengikuti pembelajaran. Betul sekali Bu. Ya, Bu. Jadi apa sih yang ingin Ibu harapkan dari pembincangan kita kali ini setelah tadi observasi dan sekarang di sesi pasca observasi ini? Mungkin di sini saya ingin sharing ya Pak ya dan merefleksikan ya terkait kelebihan dan kekurangan dari penyajian saya tadi di kelas itu. Berarti Ibu ingin mengetahui lebih jauh tentang kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran yang Ibu telah laksanakan tadi ya Bu? Ya betul sekali. Baik Bu, sebelumnya juga saya sudah melihat pembelajaran Ibu pada saat tadi di kelas. Murid-murid Ibu cukup aktif ya Bu ya dalam mengikuti pembelajaran. Ibu juga sudah merasakan senang ya dari rencana yang awal kita diskusikan sebelumnya pada saat pra observasi dengan saat tadi pembelajaran di kelas ya Bu ya. Jadi apakah sudah sesuai harapan Ibu? Ya Alhamdulillah ya Pak ya, semuanya hampir sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan terlaksana dengan baik. Karena saya telah melaksanakan pembelajaran dengan metode dan media yang bisa merangsang keaktifan murid ya Pak ya dalam mengikuti materi pembelajaran yang saya berikan tadi ya Pak ya. Alhamdulillah Bu. Ya. Alhamdulillah Bu ya, metode project based learning Ibu berjalan dengan baik, Betul sekali. sudah terstruktur dengan baik, kegiatan pembelajarannya di kelas juga, di mana di awal pembelajaran Ibu sudah melakukan pretest terlebih dahulu ya Bu ya, betul. untuk menggali Pretest, kemampuan siswa, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan murid-murid Ibu. Kemudian juga Ibu menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran yang bisa mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa ya. Kemudian juga ada tanya jawab yang Ibu berikan untuk merangsang pemahaman siswa dan merangsang aktivitas partisipasi siswa seperti itu ya Bu ya. Kemudian membuat kelompok, membentuk kelompok di kelas. Ibu juga dalam penguatan pembelajaran serta untuk membuat sebuah proyek dari suatu kelompok. Kemudian juga yang terakhir saya juga cukup kagum Ibu bisa menggunakan aplikasi ya untuk kegiatan post-test ya. Iya, kegiatan post-test melalui aplikasi Wizi ya. Iya, Dan anak-anak membawa gawai untuk mengerjakannya. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Itu media. Iya. Ya, silahkan. Ya Bu, jadi apakah Ibu Atin sudah merasa bahwa tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi di awal sudah tercapai untuk murid-murid selama tadi pembelajaran? Ya Pak, saya rasa secara keseluruhan ya Pak, Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik atau tercapai ya Pak ya. Alhamdulillah ya kalau begitu. Lantas apakah hal yang menurut Ibu sudah baik yang perlu Ibu pertahankan dan apa hal yang menurut Ibu harus diperbaiki yang menurut Ibu juga harus ditingkatkan dalam pembelajaran yang Ibu tadi berikan? Ya Pak, kalau saya rasa sudah baik, saya sudah mencoba ya memenuhi kebutuhan bahan ajar atau media pembelajaran yang sesuai dengan metode ya yang saya gunakan pada materi yang saya berikan. Kemudian ya saya juga ingin memperbaiki, mungkin saya harus bisa mengakomodir ya kebutuhan murid, terutama dalam kemampuan dan gaya belajar murid ya Pak ya yang berbeda, agar setiap murid mendapatkan pemahaman belajar yang sama seperti itu ya Pak ya. Oh ya betul sekali Bu ya. Jadi yang menjadi kekurangan Ibu itu Ibu belum bisa memetakan kebutuhan murid mungkin ya Bu ya. Karena banyak murid-murid Ibu yang mempunyai karakter yang berbeda, kemampuan yang berbeda dan gaya belajar yang berbeda. Bagus sekali. Jadi apa nih yang menjadi strategi Ibu untuk memperbaiki yang menjadi kekurangan Ibu tadi? Ya. Mungkin ya Pak ya, saya mau menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Saya di sini akan belajar tentang pembelajaran berdiferensi sampai saya paham, yang nantinya bisa saya terapkan ya Pak di setiap materi pada murid saya yang ada di kelas seperti itu ya Pak ya. Luar biasa sekali Bu. Jadi kapan Ibu memulai dan ada nggak target waktu untuk Ibu bisa memahami pembelajaran diferensiasi itu? Oh ya Pak, mungkin hari ini juga bisa ya Pak ya. Saya akan baca-baca tentang pembelajaran diferensiasi
sampai saya begitu paham dan dicoba sedikit demi sedikit Pak ya dalam pelaksanaan nanti pembelajaran di kelas. Bagus sekali Bu ya Bu, lebih cepat lebih baik ya, Ya, betul untuk berubah, untuk bisa mengupgrade kemampuan kita ya Bu. Jadi Ya. terus Bu, ada nggak yang bisa membantu Ibu dalam rencana penerapan pembelajaran diferensiasi itu? Ya, pastinya ada ya Pak ya, selain dari sumber belajar yang ada di Google ya, saya seperti itu ya. Ada juga guru-guru yang bisa saya diajak diskusi ya, betul, Bu. ataupun saya juga bisa membantu, bisa meminta bantuan dari Pak Ijal ya. Siap Bu, Seperti itu ya Pak ya. siap Bu, kapanpun sebisa mungkin saya Ya. bisa, kita saling sharing saja ya Bu ya. Ya, Pak. Kita saling Kita sharing sharing, ya. untuk kemajuan pembelajaran yang kita inginkan Ya. Bu. Baik Bu, jadi gini sebelum akhiri perbincangan ini dari Ya. kegiatan supervisi akademik dari mulai tahapan pra observasi, Ya. kemudian tadi di kelas observasi dan sekarang ada di pasca observasi, Betul. apa yang Ibu rasakan dan apa yang Ibu harapkan? Ya. Mungkin di sini saya merasa kemampuan saya terarahkan ya Pak ya. Jadi saya ingin terus berkembang ya, memberikan pelayanan pembelajaran yang lebih baik lagi ya. Iya. Yang tentunya bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti itu ya Pak ya. Luar biasa sekali Bu. Semangat terus Bu ya. Ya, semangat Kita sama-sama ya, Pak, ya. belajar, kita saling sharing. Kita juga bisa lebih meningkatkan kemampuan kita, mengupdate kemampuan kita agar bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik ya Bu. Ya, Tentunya bisa memberikan pembelajaran yang bisa berpihak pada murid. pada murid ya Pak ya. Terima kasih sekali Bu ya atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Ijal. Jadi saya Semoga akhiri bisa perbincangan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.